Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Jennifer Violeta Tangkudung, mahasiswa semester 1 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Samratulangi Manado, dari jurusan Pemerintahan Prodi Ilmu Politik, dengan NIM 230811040015. Di kesempatan kali ini, saya akan mengulas sebuah buku yang berjudul Dasar-Dasar Ilmu Politik. Buku ini ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo yang kemudian diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2008. Buku dengan tebal 517 halaman ini memiliki hak cipta yang dilindungi oleh undang-undang dengan nomor ISBN 978-979-22-34-947. Buku ini memiliki 12 bab dengan desain cover pagut lubis. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris atau campuran. Buku ini adalah sebuah edisi revisi atau penyempurnaan dari buku dengan judul yang sama yang telah dicetak ulang sebanyak 30 kali. Nah, penerbitan buku ini melibatkan upaya panjang Profesor Miriam Budiarjo, di mana penulis sebagai anak tunggal yang tinggal serumah dengan beliau, menyaksikan dari dekat usaha keras beliau secara terus-menerus untuk menyelesaikan edisi ini hingga beliau wafat di usia yang ke-83 tahun. Profesor Miriam Budiarjo tidak hanya dikenal sebagai ilmuwan politik paling senior di Indonesia, tetapi juga sebagai pejuang politik yang ikut aktif sejak masa revolusi. Pengalaman hidupnya yang sungguh lengkap dengan karir yang mengesankan, beliau dikenal sebagai diplomat yang pernah bertugas di India dan Amerika di awal tahun 1950-an, sebagai dosen, hingga sebagai aktivis yang berperan penting dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Adapun karya-karya atau buku-buku yang ditulis oleh Profesor Miriam Budiarjo diantaranya, yang pertama ada buku Dasar-Dasar Ilmu Politik, yang kedua buku Partisipasi dan Partai Politik, yang ketiga buku Demokrasi di Indonesia, Demokrasi Pancasila dan Parlementer, yang keempat ada buku Pengantar Ilmu Politik edisi pertama, yang kelima buku Pengantar Ilmu Politik edisi ketiga, yang keenam Teori-Teori Politik Dewasa Ini, 7 Aneka Pemikiran tentang Kuasa yang Dibawa, yang kedelapan buku Masalah Kenegaraan, dan masih banyak lagi. Dari buku ini saya tertarik untuk membahas bab 6 yaitu Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar yang biasanya kita dengar di dalam kehidupan sehari-hari merupakan pengikat suatu negara dalam melakukan sesuatu. Profesor Miriam Budiarjo dalam bukunya membahas tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar itu sendiri, di mana di situ berbicara tentang perkembangan Undang-Undang Dasar dalam kurun waktu serta macam-macam pembagian Undang-Undang Dasar yang ada. Yang pertama kita akan membahas tentang sifat dan fungsi Undang-Undang Dasar. Umumnya dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan suatu perangkat peraturan yang menentukan kekuasaan dan tanggung jawab dari berbagai alat kenegaraan. Undang-Undang Dasar juga menentukan dasar-dasar ilmu politik, batas-batas berbagai pusat kekuasaan itu, dan memaparkan hubungan-hubungan di antara mereka. Undang-Undang Dasar mempunyai status legal yang khusus. Dia juga merupakan ungkapan aspirasi, cita-cita, dan standar-standar moral yang dijunjung tinggi oleh suatu bangsa. Ada konstitualisme. Ide pokok dari konstitualisme adalah bahwa pemerintah perlu dibatasi kekuasaannya atau delimited state agar penyelenggarannya tidak bersifat sewenang-wenang. Sedangkan Undang-Undang Dasar sendiri ada dengan aturan yang bersifat mengikat tetapi juga melindungi. Jadi dapat dipahami bahwa suatu pemerintahan dapat dibatasi dengan kekuasaannya terhadap Undang-Undang Dasar yang ada. Undang-Undang Dasar merupakan alat untuk melindungi hak-hak yang dapat dibatasi oleh pemerintah. Berikutnya ada ciri-ciri Undang-Undang Dasar. Yang pertama, Undang-Undang Dasar membagi kekuasaan dalam negara, mengorganisasikan bagian-bagian fungsi pemerintahan. Yang kedua, hak-hak asasi manusia. Yang ketiga, prosedur mengubah Undang-Undang Dasar atau amandemen. Yang keempat, ada kalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari Undang-Undang Dasar. Yang kelima, merupakan aturan hukum yang tertinggi yang mengikat semua warga negara dan lembaga negara tanpa kecuali. Berikut ada pergantian Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar lama dapat juga digantikan dengan yang baru apabila Undang-Undang Dasar yang ada tidak dapat mencerminkan konstelasi politik atau tidak lagi memenuhi harapan dan aspirasi rakyat. Di Indonesia, kita telah melalui 5 tahap perkembangan Undang-Undang Dasar, yaitu tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia yang de facto hanya berlaku di Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, tahun 1949, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat atau RIS yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang ketiga, tahun 1950, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku di seluruh Indonesia kecuali Irian Barat. Yang keempat, tahun 1959, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.
Undang-undang ini mulai pada tahun 1959 dan berlaku di Indonesia termasuk Irian Barat. Dan yang kelima pada tahun 1999, Undang-Undang Dasar 1945 dengan amandemen dalam masa reformasi. Berikutnya perubahan Undang-Undang Dasar atau amandemen. Selain pergantian secara menyeluruh, tidak jarang pula negara mengadakan perubahan sebagian dari Undang-Undang Dasar. Perubahan ini dinamakan amandemen. Sejak tahun 1999, tak lama setelah rezim Orde Baru berakhir kekuasaannya, Undang-Undang Dasar 1945 telah 4 kali diamandemen. Berikut ada supremasi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar menempati tingkatan lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang biasanya. Undang-Undang Dasar dikatakan sebagai hukum tertinggi negara di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang diamandemen. Berikut ada Undang-Undang Dasar tidak tertulis dan Undang-Undang Dasar tertulis. Berikutnya kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar yang fleksibel dan Undang-Undang Dasar yang kaku. Yang pertama, Undang-Undang Dasar yang fleksibel adalah Undang-Undang Dasar yang dapat diubah atau dibatalkan berdasarkan kepentingan khusus. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar yang kaku. Undang-Undang Dasar yang kaku jauh lebih banyak Undang-Undang Dasar bersifat kaku daripada Undang-Undang Dasar yang bersifat fleksibel. Undang-Undang Dasar yang kaku biasanya merupakan hasil kerja dari suatu konstituante yang dianggap lebih tinggi kekuasaannya daripada parlemen karena memiliki kekuasaan membuat undang-undang dasar. Kita akan membahas tentang Undang-Undang Dasar Indonesia. Dari sejarah ketatanegaraan Indonesia dapat diketahui bahwa Undang-Undang Dasar yang berlaku telah beberapa kali berganti. Undang-Undang Dasar yang kini berlaku juga telah mengalami beberapa amandemen. Nah, setelah Presiden Soekarno jatuh dari kekuasaan dan digantikan oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, yang didengungkan adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Bab-bab yang telah direvisi cukup substantif oleh Ibu Miriam Budiarjo. Banyak terkandung di dalam buku ini, di antaranya lewat buku ini dapat menuntun orang yang baru pertama kali terjun ke dunia politik untuk memahami dan mempelajari dasar-dasar ilmu politik dan apa saja yang dapat kita dalami dalam ilmu politik. Nah, terdapat perbedaan signifikan edisi revisi ini dengan edisi sebelumnya, bukan hanya pada format buku, tetapi juga struktur isinya, di mana ada penambahan bab baru maupun penggabungan bab yang dilakukan untuk mengakomodasi keseimbangan antar bab, variasi substansi, dan penyusunan alur bab, mulai dari materi konseptual menuju materi empirik. Akan tetapi, buku ini memiliki halaman yang sangat banyak, yaitu mencapai 517 halaman, dan bisa dikatakan tebal, sehingga membuat orang seringkali merasa bosan, bahkan malas untuk membaca buku ini. Hal ini sempat saya alami, selain halaman buku yang sangat banyak dan membuat orang enggan untuk membaca buku ini, halaman buku yang tidak berwarna dapat memicu munculnya rasa bosan bagi pembacanya, serta kurangnya ilustrasi atau gambar membuat pembaca harus berpikir keras memahami maksud dalam buku ini. Berbeda dengan buku ini, buku yang berjudul Pengantar Ilmu Politik edisi kedua yang ditulis oleh Dr. Yusa Juyandi lebih menarik minat pembaca dikarenakan halaman bukunya yang tidak terlalu banyak. Namun, di samping itu, buku kedua yang disebutkan tadi isinya belum sangat mendetail, berbeda dengan buku pertama yang sudah disebutkan, di mana dalam buku pertama isinya sudah sangat mendetail dan pembahasannya sudah lebih mendalam mengenai ilmu politik. Selanjutnya, penyempurnaan terhadap Undang-Undang Dasar terus dilakukan guna mengikuti kebutuhan perubahan zaman. Meskipun demikian, rumusan Undang-Undang Dasar 1945 cukup memberi kerangka konstitusional untuk dipakai dalam menghadapi masa depan. Rumusannya juga tidak mengekang generasi-generasi baru untuk berkembang sesuai dengan tuntutan zamannya, sehingga dengan segala kelemahan yang melekat padanya dapat diterima oleh semua golongan masyarakat untuk kurun waktu yang cukup lama. Demikian ulasan buku Dasar-Dasar Ilmu Politik dari saya. Akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan.